Halo, selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mempraktikkan cara penggunaan rumus fungsi statistik. Di antaranya ada sum, max, min, average, product, dan count. Baik, pertama kali kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel ya. Ibu akan zoom sehingga kalian dapat melihat dengan jelas. Oke. Pada kolom A akan Ibu ketik keterangan di sini ya. Praktikum ini ada di halaman 16 pada modul kalian ya. Oke. Pada kolom A keterangan, kemudian kolom B terima. Kalian tidak perlu khawatir kalau ada tumpang tindih kalimatnya seperti ini, karena kolom kita belum lebarkan. Oke. Ya, sudah seperti ini ya. Kita lebarkan dulu kolomnya. Oke, kita blok. Kemudian pilih button text center ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan ketik uang dari bendahara. Oke. Penerimaannya ini 10 juta ya. Oh, 1 juta. Oke. Berikut. Lebarkan lagi ya. Beli tinta print. Satu 50.000 ya, misalkan begitu. Oke. Kemudian beli kertas HVS. Rp52.500. Oke, yang berikut beli ballpoint Rp100.000 ya. Oke, kemudian di bawah jumlah pengeluaran. Kemudian bagian bawahnya sisa uang. Oke, sekarang kita buat dulu dalam tabel, kita blok ya, seperti ini. Setelah itu kita pilih icon borders ya, kita pilih yang all borders ya, seperti ini. Kemudian kita perhatikan ya, di sini kita buat dulu mata uang rupiah ya. Kita klik di sini, kita pilih formatnya. Format cell ya. Kalian bisa pilih currency atau accounting ya. Misalnya Ibu pilih yang accounting. Oke. Decimal place. Oke. Ini kenapa seperti ini berpagar? Karena kurang lebar. Kita lebarkan. Oke. Kemudian yang ini sama. Kita bisa pilih dari sini ya.
dari group number di sini, number format ya, kita bisa pilih di sini currency ya. Tanpa kita langsung ke format, kita pilih di sini currency. Ini bagi yang versi 2010, Excel-nya 2010, ini sudah ada yang lebih mudah ya, dipermudah dengan pilihan seperti ini. Kalau tidak ada kurensinya di sini, kalian bisa langsung ke bagian format. Kita pilih kurensi ya, otomatis seperti ini. Ini kalau kurensi. Kalau kita pilih accounting, ya, rupiahnya berjauhan ya dengan angkanya. Jadi Ibu pilih yang accounting sehingga lebih rapi. Tapi terserah kalian mau pakai kurensi atau accounting. Oke. Selanjutnya bagaimana kita membuat jumlah pengeluaran menggunakan fungsi sum ya. Caranya gampang ya. Setiap kali penggunaan rumus kita harus menggunakan tanda sama dengan ya. Kalau tidak saat penjumlahan, Excel tidak bisa memproses penjumlahan atau perhitungan matematika di Excel. Kita tik sama dengan, kemudian kita tik sum, ya kalian perhatikan. Oke, sum ada di situ ya, berarti betul rumus kita. Kemudian kita buka kurung, ya kita pilih yang mau dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya C5 sampai C7. Ya, betul kan? Ya. C5 sampai C7 ini, ya. C ini adalah kolomnya, ya. 5 ini adalah barisnya. Baris ke-5, 6 dan 7. Oke ya. Setelah itu kita enter, ya. Secara otomatis dia akan terhitung Rp202.500 ya. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita akan buat sisa uang ya, sisa uang kalian setelah kalian belanja. Ya. Sisa uang adalah 1 juta ini akan dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang ini, 202.500. Bagaimana caranya? Kita sama saja, kita ketik tanda sama dengan, ya. Kemudian kita klik mouse-nya di kolom di B3. Kolom B baris ketiga. Ya, di sini ya sudah terbaca secara otomatis, tertulis secara otomatis bahwa 1 juta ini adalah B3 ya. Di sini dia tidak akan muncul 1 jutanya, tapi B3 maksudnya adalah angka yang berada di kolom B baris ke-3, yaitu 1 juta. Pasti ada yang bertanya, Ibu kenapa bukan uang dari bendahara yang muncul? Ya, karena ini di kolom A baris ketiga, A3. Kalau ini B3. Barisnya tetap sama, tapi kolomnya berbeda. Lagian kita juga tidak akan menghitung kalimatnya, tetapi angka. Oke. Selanjutnya kita akan mengurangi. Kita langsung tekan tanda kurang ya di keyboard kalian. Tanda kurang. Kita kurang dengan ini. C9. Apakah betul? 202.500 ya? Ya, betul. Kolom C baris ke-9, yaitu 202.500. Setelah itu kita enter. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah
Rp797.500. Mudah kan? Jadi, kalian jangan lupa untuk ketik tanda sama dengan duluan ya. Kalian perhatikan ketika kita klik di sini ya. Ini adalah formula bar ya, tempat rumus ya. Beda ya, di sini rumusnya. Sum. Yang di bawah ini B3 ada pengurangan ya. Oke. B3 kurang C9. Oke. Jadi kalian tidak perlu pakai kalkulator, secara otomatis Excel sudah mengerjakan buat kalian. Oke. Baik, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut mengerjakan di sheet yang kedua ya. Di sheet yang kedua ini ya. Kalian perhatikan di modul ya, di modul kalian. Oke. Oh, di situ halaman 18. Ibu lupa satu di situ. Ibu ketik beli spidol ya, spidol. Misalkan kita tambah spidol. Tetapi memang sudah ada di modul ya. Beli spidol 7.500. Coba ya ibu ketik. Kalian perhatikan dia akan otomatis 7.500 ya. Ya, ini dia belum pakai format accounting. Oke. Ya, jadi ini sisa uangnya. Ini jumlahkan dari C5 sampai dengan C8 ya. Ya, ini jumlah pengeluarannya sudah bertambah yaitu 210.000 dan sisa uangnya di sini menjadi 790.000. Ya. Dia sudah berubah secara otomatis. Oke, baik. Yang berikutnya kita akan bekerja di sheet yang kedua. Ya, kalau tadi ini sheet yang pertama, sekarang kita kerja di sheet yang kedua. Kita besarkan dulu, ya. Oke, sekarang kita akan buat, ya, di sini nilai ulangan kita akan gunakan fungsi max, min, average, count, ya. Kalian bisa melihat di tabel di halaman 18. Ya, kita akan mulai bekerja di sini nomor, ya. Kemudian nama siswa. Kemudian di sini kita akan ketik nilai. Kita akan merger sebentar ya. Kita ketik ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Oke. Ini ya. Kita akan buat dalam tabel ya. Kita langsung pilih border ya.
Ibu pilih merger. Nama siswa, oke. Sekarang Ibu merger ya. Ini juga Ibu merger, kita blok, kita merger. Ini Ibu pilih middle align supaya dia berada di tengah atas. Ya, nama siswa seperti ini, atau kalian mau merger, kita ketik ulang lagi. Oke. Yang berikut kita ketik Julia, di bawah Vivi, Christine, Cynthia, dia. Di sini 2. Kita urutkan ke bawah. Kita pilih Kelihatan Text Center. Setelah itu kita akan masukkan angka ya. Oh, di sini kalian boleh menggunakan angka yang kalian inginkan ya. Terserah ya. Untuk Ibu ikut seperti di modul ya. 10, 65, 68, 81, 85, 72, 78, 90, 79, 83, 87. Oke. Sekarang kita blok dan kita pilih Kelihatan Text Center ya. Oke, kemudian di sini Ibu akan ketik jumlah nilainya. Kemudian di sini nilai rata. Kemudian di sini nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah siswa. Oke, sekarang kita akan mulai menjumlahkan nilai. Sama seperti di sheet 1 tadi ya, pekerjaan di sheet 1 tadi, kita menggunakan sum. Nah, kita ketik dulu tanda sama dengan, kemudian ketik sum, ya, buka kurung, kita blok angka yang mau dijumlahkan. Seperti ini ya. Jangan blok salah ya. Jadi angka ini ulangan 1 yang kita akan blok. Oke. Kemudian di sini juga sama. Langsung buka kurung, kita blok. Kalian bisa langsung enter atau bisa tutup kurung dulu baru enter juga boleh ya. Ini langsung blok. Tidak boleh salah memblok angka-angkanya ya. Oke, jadi ini adalah jumlah nilai dari ulangan 1, 2, dan 3 pada masing-masing kolom. Kemudian nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita gunakan average. Ya, sama kita harus tekan tombol sama dengan. Kemudian ketik average ya. Ada di situ ya. Kemudian buka kurung. Kita pakai yang ini. Kita blok. Awas, tidak boleh blok sampai yang di bawah ya. Kita blok angkanya saja. Angka dari
ulangan ini, nilai ulangan ini ya, dari Julia dan Dea. Tidak boleh diblok jumlah nilainya, nanti hasilnya sudah berbeda ya, karena kita hanya mau melihat nilai rata-ratanya ya. Oke, kita enter, ini nilai rata-ratanya. Berikut pula di kolom D ya. Enter. Oke. Blok ini. Oke. Sekarang kita cari nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita menggunakan max ya, atau maksimum ya. Kita pakai rumus max. Kita ketik sama dengan max, nilai maksimum paling tertinggi dari tiap kolom ini siapa? Kalau kita tahu ini Dea ya, nilai tertinggi di ulangan 1. Jadi kalau kita menggunakan rumus max, kita bisa tahu nilai tertinggi pada tiap ulangan. Kalau ini kalian bisa melihat dengan mudah karena hanya 5 siswa, tetapi kalau sampai 100 siswa menggunakan rumus max, dengan gampang kita bisa tahu nilai tertinggi itu adalah siapa ya. Sekarang kita akan menggunakan rumus min atau minimum untuk mencari nilai terendah. Kita ketik sama dengan min ya. Kemudian kita blok nilainya saja ya, nilai ulangan pada 5 siswa ini, kemudian kita enter. Sama dengan min. Awas tidak boleh salah memblok sampai di bawah. Kalau sampai di bawah ini sudah hasilnya berbeda ya. Nilai terendahnya, oh ya, belum ketik sama dengan. Oke, berikut sudah terdeteksi nilai terendah pada ulangan 1 itu 60, yaitu Julia. 70 pada ulangan 2, Julia juga. Ulangan ketiga, Julia juga. Ternyata Julia nilainya rendah ya. Kemudian jumlah siswa. Jumlah siswa ini, kalau siswanya sedikit kita tahu bahwa 5. Coba kita menggunakan fungsi count, apakah betul jumlah siswanya ada 5. Count. Coba kalau kita klik di sini. Nah. Berarti kita bukan blok pada nama, tetapi pada angka. Ya, kita ulang lagi. Dengan count, ada berapa jumlah ini? Ya, berarti betul ya, kita blok pada nomornya. Kemudian kita blok, kita merger. Ya, jumlah siswanya ada 5. Oke, bagaimana dengan kolom baris yang tidak digunakan? Kita hapus saja ya. Kita blok, kemudian kita klik kanan di mouse, kita delete. Kita delete apa? Entry row ya. Oke, dia akan hilang ya. Seperti ini. Oke. Kalian juga bisa mewarnai judulnya ini. Kita pilih pada fill color. Kita bisa warnai ya. Kuning ya. Kemudian yang di bagian sini silakan kalian pilih yang warna hijau.
Kemudian di sini kalian pilih warna apa? Orange atau hijau tua. Boleh ya. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat, oh ini adalah keterangan ya. Kemudian ini siswa-siswanya beserta nilai, dan ini total dari masing-masing pencarian nilainya ya. Oke. Mudah kan? Oke, baik anak-anak. Kita sudah mengerjakan hari ini pada 2 sheet. Sheet yang pertama ini ya, kita menggunakan format rupiah. Yang kita gunakan adalah accounting ya. Kemudian di sini kita menggunakan rumus sum ya, max, min, average dan seterusnya. Jangan lupa untuk menggunakan tanda sama dengan ya. Tanda sama dengan pada tiap ya sel yang akan kalian jumlahkan nilainya, mencari jumlah nilai atau rata-rata dan sebagainya. Jadi, sebelum memasukkan rumus, kita harus ketik tanda sama dengan. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini saja latihan kita hari ini. Selamat mencoba di rumah. Sampai bertemu kembali.